Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan lanjut lagi pembelajaran ArcGIS Pro 330 terkait dengan penyajian data gradasi warna dan simbol titik. Dengan menggunakan ArcGIS Pro, teman-teman dapat dengan mudah membuat visualisasi yang efektif untuk menampilkan data poligon sebagai simbol titik di setiap pusat poligon. Ini tuh bermanfaat untuk memvisualisasikan distribusi dan jumlah objek yang dimiliki oleh setiap poligon. Misalkan kalau yang dicontohkan di sini adalah pantry makanan serta dapur umum di New York City. Memanfaatkan simbol titik yang berbeda-beda untuk membedakan intensitas dan lokasi sumber daya makanan. Selain itu, penggunaan simbol yang proporsional memungkinkan teman-teman menggambarkan informasi tambahan mengenai jumlah sumber daya makanan dengan cara yang intuitif. Baik teman-teman sekalian, coba kita buka dulu petanya. Kita masuk ke tutorial 25 ya sekarang teman-teman semua. Oke, pada tutorial ini kita menggunakan peta yang sama. Di sini neighborhoods, di sini juga neighborhoods. Dengan mengcopy layer yang satu, kemudian mempastenya sehingga kita mendapatkan dua layer yang sama, dan itu memungkinkan teman-teman semua. Teknik ini memungkinkan kita untuk menampilkan berbagai atribut dari satu lapisan dengan peta yang sama. Jadi atribut yang di sini kita bisa tampilkan berbeda dengan atribut yang ditampilkan di sini, meskipun layernya sama. Dengan demikian, dapat secara efektif membandingkan atau menyoroti variasi dalam data atribut yang ada di setiap layer neighborhoods ini. Semuanya ditampilkan dalam satu peta untuk kemudahan analisis. Nah, kemudian berdasarkan peta ini menggambarkan distribusi lingkungan di kota New York berdasarkan jumlah penduduk, lanjut usia yang menerima bantuan makanan dengan menggunakan pengelompokan berdasarkan kuantil. Metode ini memungkinkan untuk melihat perbedaan tingkat penerima bantuan makanan di berbagai lingkungan, memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi bantuan tersebut di kota New York. Nah, mari coba kita lihat. Ini saya ganti dulu namanya supaya tidak kelihatan persis sama dengan bawahnya. Bagaimana cara menggantikannya? Kita klik kanan saja, baru masuk ke Properties. Name-nya di sini, ini bisa kita ganti menjadi number of food, banks, strap, shop kitchen. Ini kemudian kita okekan. Kemudian di sini sudah terbuka panel simbologi. Kita bisa pilih di sini graduate symbol. Kemudian di sini kita pilih filenya food facile. Kemudian metodenya kita pilih kuantil. Kelasnya sudah cocok. Untuk sementara ini kita menggunakan 5 kelas ya. Nah, di sini kelihatan bahwa
lingkaran-lingkaran yang berada di setiap poligon ini kan berbeda-beda besarnya, ya kan? Nah, lebar interval yang seragam seringkali digunakan dalam analisis data. Untuk apa? Untuk memudahkan interpretasi dan visualisasi data. Nah, misalnya di sini kita menggunakan lebar interval 2, ya kan? 2 atau 5. Ini sebenarnya ini dapat membantu menggambarkan distribusi data dengan jelas, terutama ketika data terdistribusi secara seragam. Nah, interval yang sama lebarnya juga dapat digunakan sebenarnya untuk mencakup nilai maksimum tertinggi dalam data, seperti nilai maksimum 25. Kalau kita lihat di sini datanya, maksimumnya kan 25. Namun ketika dibuat distribusi kelasnya, di sini hanya sampai dengan 0, kemudian di sini 1 dengan sampai 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini kan tidak 7 ke 9 karena kita pilih hanya 5 kelas, tapi langsung 7 ke 25. Nah, sebenarnya kalau kita lihat data seperti ini, itu lebih bagus kalau kita bikin intervalnya sama, misalkan 5. Jadi metodenya di sini bukan kita gunakan kuantil, tapi kita gunakan interval yang kita definisikan sendiri. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini interval size-nya 5, kalau kita pilih interval size-nya 5, ini bisa kita definisikan interval antara satu kelas dengan kelas yang lain, ya kan? Nah, kalau kita di sini lihat kelasnya 0 sampai 5, 6 sampai 10, sehingga proporsional ya, proporsional, dan kelihatan gambarnya berbeda dengan yang lain, ya kan? Jadi peta yang selesai disusun ini menggambarkan perbandingan antara jumlah sumber daya makanan dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan menerima bantuan makanan. Nah, ini membantu sebenarnya kita dalam memvisualisasikan distribusi sumber daya makanan serta memberikan gambaran mengenai seberapa banyak rumah tangga lanjut usia yang mendapatkan manfaat dari program bantuan makanan tersebut, ya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.